Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ku datang dengan
kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Saya berikan satu tema, penyertaan Tuhan adalah mutlak bagi orang percaya. Nah saudara, penyertaan Tuhan itu sedahsyat itu. Mungkin saudara berpikir ya, saya mulai mencari gambar penyertaan Tuhan itu kayak apa sih gitu ya. Saya mendapati gambar ini, saya merasakan penyertaan Tuhan itu tidak jauh di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, sehingga bangsa Israel yang segitu banyaknya, saudara lihat di gambar ini, mereka berkemah di padang pasir dan padang gurun dan mendirikan kemah suci. Di situ saya melihat segala kebutuhannya terpenuhi karena Allah hadir di tengah-tengahnya. Amin. Mereka tidak pernah menabur, mereka tidak pernah memanen apapun di padang gurun, tetapi Allah memberikan satu kecukupan yang luar biasa. Dan saudara, itulah penyertaan Tuhan yang hari ini itu mutlak bagi orang percaya. Kenapa kok mutlak? Penyertaan Allah adalah sesuatu yang mutlak sejak manusia itu jatuh dalam dosa, saudara. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita itu sudah jauh dari Tuhan. Dan kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Saya belajar untuk tidak pernah berbohong. Itu sulitnya setengah mati, saudara. Kadang-kadang saya berbohong itu bukan karena sesuatu yang lain, sepele. Ya karena malu mengatakannya, loh kan ya, mengatakan yang sebenarnya malu, kita bohong. Ternyata sepele ya. Nah, saudara, itu juga membuat saya mulai sadar, itulah kenapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia ingin menyertai kehidupan kita. Itu alasan yang pertama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, itu penyertaan Allah, kita bisa melakukan semua. Kita tahu yang baik dan yang tidak baik, tapi kita juga punya kekuatan untuk melakukannya. Ya, yang kedua, penyertaan Allah itu akan terasa semakin penting di dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa saya katakan semakin penting? Karena tantangan-tantangan kehidupan kita itu semakin berat untuk dihadapi. Bahwa untuk mencari makan kita harus bersusah payah, berjerih lelah. Ya, tidak ada orang yang tidak berjerih lelah karena kita mencari makan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita sulit untuk bisa melewati kehidupan kita hari ini. Amin. Saudara, mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Lalu bagaimana orang percaya itu harus hidup? Supaya penyertaan Allah itu terasa dampaknya. Yang bertanya-tanya, kenapa dampaknya itu nggak terasa? Saya sudah ikut Tuhan itu lama gitu ya, tapi saya miskin-miskin terus gitu ya. Ini pertanyaannya. Tapi saya berpikir sekali lagi, saudara, saya percaya Tuhan itu tidak menakdirkan kita untuk terus menjadi miskin. Amin.
Tidak ada di konsep kita takdir itu. Kalau becak ya terus becak sampai elek masih sudah berusaha. Enggak. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Tuhan bisa membuka berkat-berkat, pintu-pintu berkat yang luar biasa. Nah itu tergantung kita untuk mencarinya. Ya, mencari Tuhan, mencari rezeki. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Duh, kok bisa ya? Pak Paulus gak salah kan? Bukannya bekerja keras. Saya percaya kerja keras kita itu juga relatif. Bisa-bisa kaya, bisa tidak. Kenapa? Karena banyak orang yang bekerja keras tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Banyak orang yang bekerja yang kelihatannya santai-santai tapi bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saudara, ternyata mengasihi Tuhan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang luar biasa. Jangan lupa ketika kita menuruti perintahnya itu sebetulnya bukan untuk Tuhan, tapi kita ketika menuruti perintahnya itu untuk kebaikan kita. Amin. Semata-mata untuk kebaikan kita. Hidup setiap orang percaya menuruti firman Allah adalah jalan yang terbaik bagi kelangsungan hidup kita. Amin. Nah, di sini kita mulai melihat benang merahnya dengan tadi. Kenapa kok kita harus mengasihi Tuhan? Sehingga kita bisa melawan segala kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan pasti buka jalan-jalan dalam hidup kita. Supaya kita terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tuhan tidak pernah janji kaya ya. Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai saudara dan saya seumur hidup. Terima kasih Bapak. Sekarang angkatlah kedua tanganmu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan